Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Di tengah-tengah hukuman, Tangsen mengajak Dai Mubai untuk mengurangi beban teman-teman yang lain karena secara fisik mereka berdua lah yang paling kuat. Mengingat mereka kini adalah satu tim yang harus menguatkan satu sama lain. Lumayan cukup jauh berjalan, mereka bertemu dengan 3 murid Akademi Changhui yang dulu pernah berselisih dengan mereka. Di sini para murid Akademi Changhui tersebut ingin balas dendam atas perbuatan mereka dulu. Dihajarlah Mang Hojun yang sudah tak berdaya karena sudah sangat kelelahan. Menyaksikan hal itu, Tangsen pun langsung bertindak dan dengan mudah bisa menghajar mereka semua. Kemudian melanjutkan hukuman tersebut, teman-teman yang lain mengambil kembali beban yang sempat dititipkan ke Tangsen dan Dai Mubai karena melihat mereka berdua yang memikul beban terlalu berat. Singkat cerita, setelah berupaya keras melewati masa-masa sulit, mereka semua pun telah menyelesaikan hukuman dan tiba di gerbang Akademi Sri Lanka. Malam harinya mereka semua pun beristirahat. Hari demi hari mereka jalani berlatih di bawah bimbingan dari Master Xiao sampai tak terasa 3 bulan pun telah berlalu. Pada suatu pagi, Tangsen melihat sebuah kotak di kamarnya yang ternyata berisi senjata rahasia yang dulu pernah ia pesan dari bos pandai besi. Terlihat ia sangat puas dan mengagumi senjata tersebut karena dibuat begitu sempurna hanya dalam waktu 3 bulan. Ia lalu mulai berpikir untuk memperbanyak benda tersebut untuk ia bagikan ke semuanya. Namun tak lama setelah itu, ia dikejutkan dengan kedatangan Mang Hojun yang terlihat babak belur. Mang Hojun lalu menceritakan semua kejadiannya, bahwa tadi ia mencoba mendekati gadis yang menjadi panitia pendaftaran arena pertarungan roh. Meskipun beberapa kali ditolak, ia memutuskan untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi dalam perjalanan pulang, gadis itu diganggu oleh seorang preman mesum bernama Bule. Tentu ia pun bergegas untuk melindunginya sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Sayangnya Mang Hojun bukanlah tandingan dari Bule, karena si preman mesum tersebut ternyata adalah seorang master roh yang telah mencapai level 40 dan memiliki 4 cincin roh dengan kekuatan bayangan kegelapan. Perbedaan kekuatan tersebut membuatnya dihajar habis-habisan sampai babak belur. Banyak yang mengatakan kalau Bule memang merupakan penjahat mesum yang meresahkan karena sering menggoda, melecehkan, bahkan memperkaos gadis-gadis di kota. Dengan statusnya sebagai master roh level 40 membuat ia banyak ditakuti oleh warga kota. Setelah mendengar cerita Mang Hojun membuat Dai Mubai sangat emosi karena menurutnya orang-orang seperti inilah yang sangat merusak reputasi dari seorang master roh. Tangsen yang sepakat menginisiasi agar Akademi Sri Lanka mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran. Namun dalam masalah ini mereka berempat memutuskan untuk bertindak sendiri tanpa melibatkan Akademi Sri Lanka. Mereka pun mengendap-endap keluar asrama. Xiaowu yang mengetahui pergerakan mereka menawarkan dirinya untuk ikut membantu. Meski awalnya ditolak karena kasus ini dinilai sangat berbahaya, ia tetap memaksa ikut setelah meyakinkan Tangsen bahwa ia ingin mewakili para gadis untuk memberi pelajaran preman mesum. Berangkatlah mereka berlima ke kota untuk mencari Bule. Dalam perjalanan, Mang Hojun menjelaskan mengenai ciri-ciri Bule. Seorang pria tinggi, pakaiannya dominan hitam, serta memiliki kekuatan roh pelindung berwujud 2 cakar bayangan dan sayap di punggungnya. Lalu mereka pun memulai pencarian. Sayangnya setelah cukup lama mencari, mereka sama sekali tak menemukan jejaknya. Oleh karena itu, Xiao mengusulkan sebuah ide untuk menjadikan dirinya sebagai umpan guna memancing Bule supaya keluar, mengingat orang itu sangat mesum dan menyukai gadis-gadis cantik. Rencana tersebut pun mereka jalankan. Xiao berpura-pura berjalan sendiri sementara keempat temannya mengawasi dari jauh. Dan benar saja, tak lama setelah itu Bule muncul dan berniat untuk menangkap Xiao. Sejauh ini Xiao masih memerankan dirinya sebagai gadis polos untuk melihat tindakan dari Bule. Ia lalu mencoba memancing Bule agar mengantarnya ke toko permen di dekat sini. Tentu dengan senang hati Bule pun bersedia menemaninya. Namun ia justru mengarahkan Xiao ke tempat gelap dan sepi untuk bisa melancarkan aksi mesumnya. Ketika melihat gerak-gerik Bule yang mulai macam-macam, dari sinilah Xiao mulai bertindak untuk memberinya pelajaran. Setelah Xiao menghajarnya hingga babak belur, mereka berniat untuk langsung pulang. Namun Tangsen merasa kalau hukuman seperti ini masih belum cukup untuk membuat orang ini jera, sehingga ia ingin memberinya hukuman yang tak pernah akan bisa ia lupakan seumur hidupnya.
Sementara itu, diperlihatkan Kepala Akademi Flander bersama Master Xiao tengah membicarakan masalah keuangan Akademi yang semakin menipis. Hal ini karena metode pengajaran dari Master Xiao selama 3 bulan terakhir ini sangat intens serta terlalu boros dalam memberikan fasilitas kepada para murid sehingga membuat anggaran biaya benar-benar membengkak. Namun Master Xiao mengatakan agar Flander tak merisaukan hal tersebut, karena ia memiliki rencana tersendiri untuk memperbaiki keuangan Akademi sekaligus sambil melatih para murid ke tingkat berikutnya. Keesokan paginya saat bule membuka mata, ia mendapati dirinya sedang terikat di atas sebuah tiang dan menjadi tontonan banyak orang. Terlebih lagi posisinya berada di dekat pusat pemerintahan kota sehingga di sana juga banyak prajurit istana yang berseliweran. Tak lama setelah itu, dua temannya yang bernama Ekao dan Tiania datang mencarinya dan bergegas menolongnya saat tahu temannya tersebut sedang terikat dan menjadi bahan tontonan warga kota. Setelah berhasil terlepas, bule membaca tulisan yang ditempelkan Tangsan di tubuhnya yang di situ tertulis semua pengakuan kejahatan yang selama ini ia lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bukannya menyadari kesalahannya, hal ini justru membuatnya semakin emosi dan bertekad bahwa ia pasti akan membalas dendam. Di sisi lain, semua murid Akademi Sri Lanka berkumpul untuk menerima latihan tahap kedua di bawah bimbingan dari Master Xiao. Master Xiao kemudian menjelaskan bahwa arena pertarungan roh akan menjadi tempat latihan mereka selanjutnya, mengingat mereka juga sudah cukup berpengalaman bertarung di sana. Ia menjelaskan bahwa kali ini tak akan ada batasan waktu. Latihan akan dinyatakan selesai setelah masing-masing dari mereka mendapatkan lencana perak. Tidak hanya mengikuti pertarungan 1 lawan 1, melainkan mereka juga harus berpartisipasi dalam pertarungan tim sebagai tim Akademi Sri Lanka. Sebelum berangkat, Master Xiao menyampaikan beberapa aturan yang harus mereka patuhi saat mengikuti pertarungan. Yang pertama, mereka harus menggunakan nama samaran dan tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah asli kepada musuh, sehingga mereka harus mengenakan topeng pada setiap pertarungan. Sementara peraturan kedua, dalam pertarungan mereka dilarang menggunakan senjata rahasia. Dan terakhir, mereka diwajibkan mengikuti 2 pertarungan per hari tidak peduli kalah maupun menang. Sesampainya di kota, mereka mulai mendiskusikan rencana untuk bersiap menghadapi pertarungan. Master Xiao menyarankan agar para tipe support membentuk tim 2 orang agar memudahkan mereka memperoleh lencana perak. Oishike memilih berpasangan dengan Dai Mubai, sementara Ning Rongrong sebenarnya ingin dipasangkan dengan Mang Hojun, namun ia lebih memilih berpasangan dengan Su Ying. Setelah itu, Master Xiao mendistribusikan topeng untuk para murid agar mereka kenakan untuk menyembunyikan identitas mereka di atas arena. Dalam pertarungan tim, mereka akan menggunakan nama 7 monster Sri Lanka. Namun dalam pertarungan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2, masing-masing dari mereka akan ia beri nama samaran. Dai Mubai menggunakan nama samaran Harimau Putih, Oishike sebagai Paman Sosis, Mang Hojun sebagai Phoenix Api, Tangsan sebagai Dewa Asura, Xiao sebagai Kelinci Iblis, Su Ying sebagai Musang Neraka, dan Ning Rongrong sebagai Dewi Pagoda. Singkat cerita, dengan masing-masing skin barunya, para murid Akademi Sri Lanka pun memasuki arena pertarungan. Pertarungan pertama dimulai oleh pasangan Tangsan dan Xiao melawan tim tikus dan kucing. Tercatat tim yang menjadi lawannya ini telah menang sebanyak 5 kali berturut-turut sehingga tidak heran kalau semua penonton berekspektasi tinggi kalau tim Tangsan akan dibuat babak belur. Mengandalkan lemparan dari rekannya, kucing menyerang dengan kecepatan tinggi. Tangsan dengan mudah menghindarinya, sementara Xiao bertugas menyerang musuh yang lain. Giliran Tangsan menggunakan tali akarnya, ia bisa mengikat Master Roh Kucing untuk mengatasi kecepatannya. Akan tetapi rekan tikusnya bergegas datang dan langsung memotong tali tersebut. Merasa tidak punya pilihan lagi, tim kucing dan tikus menggunakan jurus andalan mereka, yakni jurus kombinasi tornado darah. Dengan memanfaatkan putaran berkecepatan super dari si tikus, terbentuklah pusaran angin yang dipertajam dengan cakar kucing dari rekannya. Sebuah teknik yang bisa digunakan menyerang sekaligus bertahan di waktu yang bersamaan. Menanggapi serangan itu, Tangsan pun menggunakan skill keduanya, yaitu tali akar parasit, sebuah teknik di mana ia mampu menumbuhkan tali akarnya di permukaan kulit target, kemudian melilitnya dengan kuat. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan dari pihak Tangsan dan Xiao. Setelah itu giliran teman-teman Tangsan yang maju untuk bertarung dan mereka semua bisa memenangkannya. Meskipun sayangnya kita tidak diperlihatkan scene pertarungan tersebut. Beberapa lama setelah itu pertarungan berikutnya adalah pertarungan tim yang melibatkan seluruh siswa Akademi Sri Lanka. Dalam briefingnya, Master Xiao menjelaskan mengenai pentingnya kerjasama tim demi memenangkan pertarungan kali ini. Mengingat lawan mereka yang pastinya akan jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka bertarung secara individu. Walaupun Dai Mubai adalah ketua kelas, namun ia mengakui kehebatan Tangsan dalam menyusun strategi sehingga ia menyerahkan pengaturan formasi kepadanya.
Tang San lalu menjelaskan bahwa Dai Mubai, Su Ying, dan Xiao akan menjadi penyerang di garis depan. Ia akan berada di tengah sebagai pendukung, tepat di belakangnya adalah dua support Oishike dan Ning Rongrong, sementara di garis paling belakang akan diisi oleh Mang Hojun yang mempunyai tugas utama untuk melindungi para support tersebut. Singkat cerita, setelah melakukan prepare, mereka pun naik ke arena pertarungan, dan kali ini yang akan menjadi lawan mereka bernama tim petarung Badak Gila. Sebelum pertarungan dimulai, kita diperlihatkan scene flashback saat tim Sri Lanka tengah bersiap-siap naik ke arena setelah seorang tim petarung gila menghampiri mereka. Di sini orang itu bertindak kurang sopan dengan mencoba menggoda Su Ying. Melihat itu, Dai Mubai yang tak terima ingin menantangnya untuk berduel. Untung saja ketika suasana semakin memanas, datang seorang panitia yang melerai kedua belah pihak. Ia mengancam kalau mereka membuat keributan maka mereka akan didiskualifikasi. Sebelum pergi, panitia itu mengatakan kepada para murid Sri Lanka bahwa yang akan menjadi lawan mereka merupakan pemegang rekor tak terkalahkan semenjak datang ke tempat ini. Selain itu, mereka juga terkenal sangat kejam. Yang menjadi lawan mereka selama ini kalau tidak mati pasti akan terluka sangat parah. Oleh karena itu, ia menyarankan jika tim Sri Lanka sudah terdesak, akan jauh lebih baik jika segera menyerah. Namun peringatan itu tentu sama sekali tak menurunkan tekad Dai Mubai dan para siswa Akademi Sri Lanka lainnya. Kembali ke masa sekarang, kini kedua tim sudah berada di dalam arena dan siap untuk memulai bentrokan pertarungan tim 7 lawan 7. Kemudian mereka pun menunjukkan kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Tang San menugaskan Dai Mubai untuk by one melawan ketua tim yang memiliki kekuatan roh pelindung badak hutan. Dengan skill ketiganya, jaring laba-laba Tang San berhasil menjerat ketua tim petarung gila. Dan sejauh ini pihak Tang San lah yang sangat mendominasi pertarungan tersebut. Akan tetapi pada langkah berikutnya, Tang San salah perhitungan. Ia mengabaikan peringatan dari Master Xiao untuk menghabisi tipe support dari pihak lawan yang memiliki kekuatan roh pelindung cakram harapan. Setelah orang tersebut berhasil menyelesaikan persiapan tekniknya, kini masing-masing dari anggota tim petarung badak gila mendapatkan buff kekuatan dan kecepatan secara signifikan. Terlebih lagi, skill itu memiliki pasif untuk menghilangkan rasa sakit, sehingga pihaknya bisa terus bertarung secara membabi buta. Dengan ini keadaan pun berbalik 180 derajat. Merasa pihaknya semakin terdesak, Tang San pun menginisiasi untuk memanfaatkan sosis terbang Oishike guna menghindari kegilaan dari lawannya. Namun masalahnya skill Oishike juga tak akan bisa bertahan lama. Terlebih lagi pihak lawan yang tak kehabisan akal, mereka masing-masing mendesak pihak Tang San dengan menggunakan serangan bebatuan. Kondisi semakin diperparah dengan Ning Rongrong yang terkena jeratan jaring laba-laba dari si musuh wanita. Beruntung saat akan menghantam pilar, Oishike datang untuk melindunginya. Karena durasi sosis terbang hampir mencapai batasnya, Tang San meminta Oishike untuk membuatkannya lagi. Sayangnya sekarang kekuatan Oishike sudah terkuras habis sehingga ia hanya bisa membuat satu sosis lagi. Tang San berencana memakan sosis terakhir tersebut, sementara teman-temannya ia perintahkan untuk keluar dari arena karena ia ingin menyelesaikan pertempuran seorang diri. Teman-temannya pun menurutinya untuk keluar arena dan mempercayakan semuanya kepada Tang San. Menurut pengamatan Tang San, ia menyadari kalau semua musuh yang mendapatkan buff memasuki mode setan yang artinya meski kekuatannya meningkat drastis, namun perlahan kesadaran mereka mulai menghilang. Sehingga target utama Tang San adalah untuk mengalahkan si wanita laba-laba yang menjadi satu-satunya anggota tim yang terjaga. Lawannya yang sudah sangat percaya diri akhirnya melakukan kesalahan dengan menjerat Tang San menggunakan jaring laba-labanya. Tanpa terduga-duga, Tang San justru menyerap kekuatan tersebut dan menarik lawannya ke arahnya. Diikuti dengan kekuatan rumput biru peraknya yang menangkap satu persatu musuhnya lalu melemparkannya keluar arena, sehingga dengan ini tim Akademi Sri Lanka yang dinyatakan sebagai pemenangnya. Pertarungan tersebut, mereka semua pun berkumpul untuk melakukan evaluasi. Para murid Sri Lanka meminta maaf karena sepanjang pertarungan mereka telah banyak melakukan kesalahan. Namun Master Xiao mengungkapkan kalau ia cukup puas dengan pertarungan yang mereka sajikan. Pasalnya dari awal saja tim Sri Lanka bisa dengan lancar menguasai jalannya pertarungan meski lawan mereka rata-rata berada di level lebih dari 35.
Ia juga menegaskan mengenai keputusan tim untuk hanya menyisakan Tangsen berduel seorang diri di puncak pertarungan adalah keputusan yang tepat, mengingat saling percaya juga merupakan salah satu bentuk dari sebuah kerjasama tim. Waktu pun terus berlalu, setiap hari para murid Akademi Sri Lanka menghabiskan waktu latihan mereka untuk bertarung di atas arena pertarungan roh. Mereka pun juga selalu menang dalam setiap pertempuran yang membuat nama mereka semakin naik. Kehebatan mereka menggema di seluruh penjuru kota sehingga banyak warga kota yang sangat mengidolakan dan mendukung mereka pada setiap pertempuran. Ketika memasuki pertarungan ke-28, Master Xiao kembali mendaftarkan para murid Akademi Sri Lanka untuk segera mendapatkan lencana peraknya. Karena jika hari ini mereka berhasil menang, maka sudah pasti mereka akan mencapai rank tersebut. Namun saat panitia pendaftaran tahu kalau yang Master Xiao daftarkan adalah 7 monster Akademi Sri Lanka, ia menjadi sangat excited dan bergegas mengantarnya untuk menemui penyelenggara arena pertarungan roh. Dimulailah pembicaraan mereka. Si penyelenggara mengungkapkan kekagumannya terhadap murid-murid Sri Lanka yang mengukir sejarah baru di tempatnya sebagai tim yang paling lama mendapatkan win streak atau kemenangan beruntun, padahal sebagian anggota tim bahkan belum mencapai level 30. Oleh karena itu, ia menawarkan sebuah kesepakatan dengan Master Xiao untuk mengikut sertakan para muridnya tersebut mengikuti turnamen di arena pertarungan pusat. Jika Master Xiao sepakat, maka hari ini juga orang tersebut akan memberikan lencana perak untuk tim Sri Lanka. Kemudian si penyelenggara menceritakan masalah sebenarnya yang tengah ia hadapi. Dalam aturannya, setiap arena cabang harus mendelegasikan tim terbaik mereka untuk mengikuti turnamen di arena pusat. Dan sebelumnya yang ia delegasikan adalah tim petarung Badak Gila. Menurutnya untuk saat ini, tim petarung Badak Gila merupakan tim terbaik yang ia miliki. Namun timnya tersebut kalah telak sehingga ia mengalami kerugian yang sangat besar karena dalam pertarungan yang diselenggarakan banyak uang yang harus dipertaruhkan. Berdasarkan analisisnya, penentu kemenangan dari sebuah tim bukan cuma masalah level, melainkan kombinasi kekuatan roh pelindung dari masing-masing anggota tim yang saling mendukung satu sama lain. Menurutnya, tim 7 monster Sri Lanka memiliki hal tersebut. Selain itu, kemenangan tim Sri Lanka sebanyak 27 kali berturut-turut sudah cukup untuk membuktikan kalau mereka memanglah sebuah tim yang sangat kuat. Sehingga dengan alasan itu, ia berencana menjadikan mereka sebagai delegasi berikutnya dengan imbalan sejumlah koin emas. Setelah Master Xiao melihat daftar anggota tim yang akan menjadi lawan murid-muridnya, tanpa pikir panjang ia pun menyepakatinya. Setelah itu Master Xiao mencoba mendiskusikannya dengan Pak Kepala Akademi Flander. Awalnya Flander menyayangkan keputusan Master Xiao yang terlihat terburu-buru menyepakatinya begitu saja. Namun setelah Master Xiao menjelaskan bahwa imbalan yang ditawarkan mencapai 10.000 koin emas, jumlah yang sangat fantastis untuk memperbaiki perekonomian akademi, semuanya pun langsung sepakat. Lagi pula menurutnya ini akan menjadi sebuah latihan yang sangat bagus bagi tim Sri Lanka. Mereka lalu mulai menginvestigasi kemampuan dari para anggota tim yang akan menjadi lawan mereka. Tim ini berasal dari Akademi Tiandu. Ketua tim bernama Yu Tianfeng, level 39 dengan kekuatan roh pelindung naga petir biru. Wakil ketua bernama Du Guyan, level 38 dengan kekuatan roh pelindung ular giok. Anggota pertama bernama Osler, level 36 dengan kekuatan roh pelindung macan tutul. Anggota kedua bernama Si Lingling, level 35, tipe support dengan roh pelindung bunga apel. Anggota berikutnya adalah Simo bersaudara dengan kekuatan roh pelindung penyu hitam. Sementara anggota terakhir bernama Yu Feng, kekuatan roh pelindung siulan burung angin dengan level 36. Master Xiao kemudian mengatakan akan mengizinkan Tangsen menggunakan tulang rohnya namun tidak dengan senjata rahasianya. Menurut perhitungan Master Xiao, persentase kemenangan dari tim Sri Lanka tak lebih dari 30% karena selain kuat dari segi kemampuan individu, lawan mereka juga merupakan tim yang memiliki komposisi begitu lengkap. Ia lalu menyarankan agar para murid mewaspadai ketua dan wakil ketua dari tim lawannya. Karena kekuatan roh pelindung naga biru yang dimiliki Yu Tianfeng adalah jenis paling kuat dari semua jenis hewan buas. Wakil ketua yang bernama Du Guyan juga harus diwaspadai karena roh pelindung ular giok merupakan tipe pengendali yang menggunakan racun yang sangat mematikan. Dalam sejarah dunia dahulu, hanya satu orang Master Roh yang memiliki pengendali racun terkuat yang bisa jadi Du Guyan adalah keturunannya, mengingat sama-sama memiliki roh pelindung ular giok. Ning Rongrong kemudian mengungkapkan mengenai Si Lingling, tipe support yang memiliki teknik healing area, memiliki kekuatan penyembuh yang sangat menakjubkan. Sehingga dengan komposisi tim yang nyaris sempurna, nampaknya ia ragu kalau Sri Lanka punya kesempatan. Namun Tangsen masih yakin kalau Sri Lanka bisa menang. Di sisi lain, anak-anak Akademi Tiandu juga tengah membahas tim yang akan menjadi lawan mereka berikutnya. Namun mereka sangat percaya diri mau siapapun lawannya pasti dengan mudah bisa mereka kalahkan. Tak lama setelah itu datang guru mereka yang justru mengatakan kalau musuh kali ini tidak akan bisa dianggap enteng karena mungkin memiliki kekuatan yang sepadan dengan mereka.
Tim tersebut bernama 7 Monster Sri Lanka, dengan kemenangan 27 berturut-turut dan baru saja mendapatkan lencana perak. Sebelum pergi, sang guru berpesan jika tim Tiando berhasil menang, ia melarang keras untuk menyakiti serius murid-murid Sri Lanka. Termasuk jika nanti mereka sampai terkena racun Duguyan, maka setelah pertarungan Duguyan harus memberikan penawarnya. Ia menambahkan akan memberitahukan alasannya nanti setelah pertarungan. 欢迎大家来到索托大斗魂场。 Singkat cerita, kedua tim berjalan memasuki arena yang begitu megah dengan kapasitas 20.000 penonton. Tidak heran mengingat pagelaran ini merupakan yang terbesar di kota. Kemudian mulailah mereka saling menunjukkan kekuatan roh pelindungnya masing-masing. Tim Sri Lanka melakukannya secara bergantian sekaligus untuk membentuk dan merapatkan formasi mereka. Begitu pula dengan tim Akademi Tiando. Tentu yang menjadi sorotan utama adalah sang ketua yang bernama Yu Tianfeng, pemilik kekuatan roh pelindung istimewa, yakni naga petir biru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tim ini memiliki komposisi yang sangat lengkap. Mereka punya serangan terkuat, pergerakan tercepat, pertahanan sempurna, serta tipe support terbaik. 斗魂开始！ Dai Mubai memulai serangan pertamanya, berniat menghancurkan pertahanan lawan terlebih dahulu. Sayangnya ia tak cukup kuat untuk bisa menembusnya. Kemudian Tianfeng langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan Dai Mubai menggunakan skill pertamanya, yaitu serangan cakar petir. Kilatan dari tekniknya tersebut bahkan dapat menyilaukan seluruh arena. Beruntung Tang Sen bertindak cepat untuk menarik jauh Dai Mubai sehingga ia terhindar dari serangan fatal tersebut. Giliran divisi penyerang dari tim Sri Lanka yang maju untuk melancarkan serangan guna mengobrak-ngabrik formasi lawan. Sementara Tang Sen sejauh ini masih mengambil peran sebagai pendukung dari jarak jauh. Bahkan teknik yang Tang Sen gunakan cukup untuk membuat Tianfeng terpukau karena Tang Sen bisa dengan mudah mengendalikan rumput biru perak seolah-olah sudah menjadi tangan dan kakinya. Terlebih lagi ia sanggup menggunakannya untuk mengendalikan beberapa anggota tim dalam waktu yang bersamaan. Kali ini Yu Tianfeng lah yang telah salah perhitungan. Dengan tindakannya yang terlalu gegabah menyerang Tang Sen justru membuatnya masuk ke dalam perangkap tim Sri Lanka. Sekilas, kita juga diperlihatkan flashback saat Tang Sen memimpin diskusi pembahasan rencana pertarungan bersama timnya. Ia berpikir kalau nyawa dari tim musuh berada di ketuanya. Karena kekuatannya yang sangat spesial tentu membuat Tianfeng akan sangat percaya diri, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan Tang Sen untuk memberinya perangkap. Di luar arena, Master Xiao juga sangat mengagumi keahlian Tang Sen dalam menyusun strategi, menjadikan Dai Mubai sebagai umpan kemudian menggunakan rumput biru peraknya untuk menyelamatkannya. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk menarik perhatian Tianfeng agar menyerang Tang Sen dan memasukkannya dalam jebakan. Dengan ini sedari awal pihak Sri Lanka lah yang menguasai jalannya pertarungan. Di dalam jebakan tersebut, tim Sri Lanka terus menggempurnya dengan serangan Phoenix dari Mang Houjun. Sedangkan Tang Sen berusaha mencari kesempatan untuk mengikatnya. Sementara anggota tim Tiando yang lain hanya bisa membantu doa karena terhalang dinding api yang dibuat oleh Mang Houjun. Ketika Tianfeng mencoba mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan diri, di sisi lain Dai Mubai sudah bersiap dengan serangan gelombang harimau penghancurnya. 尽管小五的魂力要的身体状态跌到低谷， Menyaksikan Tianfeng terluka parah, wakil ketua Duguyan sangat emosi sehingga ia ingin mengakhiri pertempuran dengan serangan racun dari teknik ular giok. Hal ini sempat membuat guru mereka khawatir mengingat racun tersebut yang dapat langsung membunuh lawan dalam sekejap hanya dengan sekali sentuh. Menyadari serangan tersebut, Tang Sen segera bertindak cepat untuk menarik mundur seluruh anggota timnya. Terlihat ia masih cukup tenang untuk membaca situasi. Semuanya pun dibuat sangat tercengang kala Tang Sen memiliki cara untuk mengatasi racun ular giok milik Duguyan dengan penetral racun yang telah ia persiapkan. Tentu pengetahuannya yang sangat luas mengenai dunia racun ia dapatkan dari ingatan ketika dulu masih berada di Sekte Tang. Semuanya dibuat sangat terkejut, karena selama ini tak pernah terpikir sedikit pun untuk bisa menangkal racun dari ular giok yang terkenal begitu kuat. Dari belakang tim Tiando masih tersisa Ling Ling, ialah tipe support dengan teknik lautan 9 hati yang dapat melakukan healing area untuk menyembuhkan para anggota timnya. Jika teknik ini berjalan lancar, maka tim Tiando sangat mungkin untuk bisa membalikan keadaan. Kini pertarungan antar kedua tim yang sesungguhnya baru saja dimulai.
Terjadilah bentrokan antar ketua tim. Meski luka Tianfeng telah disembuhkan, namun energi rohnya masih belum sepenuhnya pulih. Sementara Su Ying masih beradu kecepatan dengan salah seorang anggota tim lawan yang bernama Osler, pemilik kekuatan roh pelindung macan tutul. Sama halnya dengan Mang Ho Jun yang tengah Baiwan melawan anggota tim yang setipe. Namun tim Sri Lanka kurang diuntungkan karena terdapat perbedaan level dan jumlah cincin. Di sisi lain, Xiao dan Tang San tengah menghadapi Simo bersaudara pemilik pertahanan cangkang kura-kura. Walaupun mereka ini spesialis pertahanan, mereka juga bisa memanfaatkan kekuatan cangkangnya untuk menyerang meski di waktu yang bersamaan membuat pertahanannya menjadi menurun. Hal itu kemudian dimanfaatkan Xiao untuk melancarkan serangan. Namun sayangnya kali ini Tang San salah perhitungan. Cangkang-cangkang itu dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk memotong tali akar Tang San agar pengguna rumput biru perak tersebut tak bisa lagi menarik Xiao. Kini Xiao pun masuk ke dalam perangkap. Teleportasinya pun juga tak akan berguna karena memiliki batasan jarak yang pendek. Akibatnya ia terluka sangat parah karena menerima serangan telak dari Simo bersaudara. Mang Ho Jun yang sangat emosi mengerahkan seluruh tenaganya untuk melepaskan auman Phoenix. 三魂技，不好魂技，雷霆之三魂技，暴影分身。 Begitu pula Su Ying dan Dai Mubai menggunakan teknik gabungan roh harimau putih neraka. Teknik tersebut sangatlah kuat yang dapat menggetarkan seluruh arena sekaligus memukul mundur tim Akademi Tiando. Setelah kehebohan itu, diperlihatkan Simo bersaudara yang akan segera menerima amukan dari sang pangeran rumput biru perak. Tang San pun tak akan menahan dirinya lagi. Dengan penuh emosi, ia mengeluarkan tulang roh laba-labanya untuk pertama kalinya di atas arena. Di waktu yang bersamaan, Tang San menggunakan skill ketiga jaring laba-laba untuk menjatuhkan lawan pengguna teknik roh angin. Selanjutnya, ia memancing Simo bersaudara untuk melancarkan serangan terkuatnya, yang kemudian justru ia arahkan agar serangan tersebut mengenai sang ketua tim. Setelah itu, ia segera bergerak cepat untuk menjatuhkan Simo bersaudara, dan tanpa jeda ia langsung berlari ke arah Duguyan. Diperlihatkan racun Duguyan juga sama sekali tak mempan karena basically teknik laba-laba Tang San juga merupakan teknik yang beracun. Dengan tatapan yang sangat dingin, Tang San menangkap Duguyan dan seolah-olah memiliki hasrat yang kuat untuk membunuhnya. Melihat hal itu, Tianfeng menyuruh Tang San untuk melepaskannya, kemudian menyatakan kalau timnya sudah menyerah. Emosi Tang San perlahan mulai surut setelah mengingat ucapan dari Master Xiao. Ia lalu bergegas menyerap kembali racunnya sebelum menuju jantung target dan membunuhnya. Terakhir, ia meminta Ling Ling, anggota tim lawan yang memiliki teknik healing agar juga menyembuhkan Xiao yang tengah terluka. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan tim 7 monster Sri Lanka.